Korban meninggal akibat kecelakaan bus PO. Cahaya Trans bertambah menjadi 16 orang. Dikutip dari Tribun News, kecelakaan terjadi pada Senin, 22 Desember 2025, dini hari di eksit tol Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah. Bus dengan nomor polisi B7214 tersebut membawa 34 penumpang dan sedang dalam perjalanan dari Jatiasih, Jakarta menuju Yogyakarta. Informasi awal menyebutkan, bus diduga melaju dengan kecepatan tinggi sebelum hilang kendali. Kendaraan selanjutnya menabrak pembatas jalan dan terguling, menyebabkan kerusakan parah pada bagian badan bus. Kerasnya benturan membuat sejumlah penumpang terpental, sementara lainnya terjepit di dalam kendaraan yang ringsek. Data sementara menyebutkan total 16 penumpang meninggal dunia di lokasi kejadian. Sedangkan 18 orang lainnya mengalami luka-luka dan telah dievakuasi ke sejumlah rumah sakit di Kota Semarang untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara itu, warga setempat, Aji mengatakan, lokasi kecelakaan bus dulunya merupakan tanah wakaf yang diperuntukkan bagi pembangunan masjid. Itu dulu tanah wakaf masjid, tapi digusur untuk tol, ujar Aji, dikutip dari Tribun Jateng pada Senin, 22 Desember 2025. Lahan tersebut kemudian digunakan untuk proyek jalan tol, namun hingga kini proses pembayaran ganti rugi disebut belum sepenuhnya tuntas. Lokasi kecelakaannya persis melintas di atas tanah wakaf masjid tapi belum lunas pembayarannya, sambungnya. Adapun ruas jalan tol tempat terjadinya kecelakaan berada di bawah pengelolaan PT Jasa Marga Semarang Batang, JSB. Namun, hingga berita ini ditayangkan belum ada penjelasan resmi dari pihak perusahaan. Kecelakaan maut menimpa bus PO Cahaya Trans terjadi di Simpang Susun eksit tol Krapyak, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Senin 22 Desember dini hari. Insiden ini menewaskan 16 orang penumpang, sementara lainnya mengalami luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit setempat. Kepala Kantor SARA Semarang Budiono mengatakan kronologi kecelakaan maut ini bermula saat bus melaju dari arah selatan yakni Kali Kangkung menuju utara Krapyak. Bus tersebut berangkat dari Jatiasih, Jakarta menuju Yogyakarta dengan mengangkut 34 penumpang. Kecelakaan tunggal terjadi sekira pukul 00.30 waktu Indonesia Barat saat bus melintas di jalur penghubung menuju pintu keluar tol. Bus diduga melaju dengan kecepatan tinggi saat memasuki jalur Simpang Susun. Kecepatan tinggi tersebut menyebabkan pengemudi kehilangan kendali, kemudian bus menabrak pembatas jalan di sisi jalur tol. Setelah menghantam pembatas, benturan keras membuat bus terguling dan mengalami kerusakan parah pada bagian badan dan atap. Sejumlah penumpang terjepit di dalam bus sehingga evakuasi memerlukan waktu cukup lama. Petugas gabungan dari Basarnas, Kepolisian, Jasa Marga, PMI, dan relawan segera dikerahkan. Adapun proses penyelamatan berlangsung hingga menjelang pagi hari. Saat ini korban selamat mendapatkan perawatan medis intensif di rumah sakit setempat. Sementara itu pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan, termasuk kecepatan kendaraan, kondisi pengemudi, dan situasi jalan saat kejadian. Dapat kami sampaikan bahwa telah terjadi kecelakaan satu unit bis di Simpang Susun, eksit tol Krapyak, Kota Semarang pada hari ini, Senin, tanggal 22 Desember, pukul 00.30 waktu Indonesia Barat. Dengan kronologis bahwa bis tersebut dari arah Jakarta dengan tujuan Yogyakarta, sampainya di tikungan Simpang Susun tersebut dengan kecepatan cukup tinggi, maka bis tersebut menabrak pembatas jalan sehingga mengakibatkan bis tersebut terpaling. Kami Basarnas beserta tim SAR gabungan, di sini ada pihak kepolisian, Jasa Marga, Dinas Kesehatan, dan PMI telah melaksanakan evakuasi sebanyak 34 orang dengan rincian 19 orang selamat dan beberapa mengalami luka berat dan 15 orang dinyatakan meninggal dunia. Saat ini korban telah dibawa ke rumah sakit di beberapa kota Semarang untuk penanganan lebih lanjut. Demikian, terima kasih.
Tangis perwaka pecah di GD Rumah Sakit Tugu Semarang saat mengenang istrinya yang meninggal dalam kecelakaan bus PO Cahaya Trans di Simpang Susun Krapia pada Senin 22 Desember dini hari. Pria asal Sleman itu baru saja menempuh perjalanan dari Bogor untuk menjenguk orang tuanya yang sakit. Dalam kondisi berduka, kerabat berusaha menenangkannya di samping tempat perawatan. Korban lain yakni Sutiadi Sarwono, 67 tahun, mengaku hanya bisa tertegun saat bus terguling di lokasi kejadian. Sutiadi yang biasa duduk di bangku tengah kini berada di kursi paling depan saat kecelakaan terjadi. Ia menyadari bus melaju terlalu cepat di tikungan menurun Simpang Susun Krapia. Bus warna kuning itu akhirnya miring dan menabrak pembatas jalan. Bahkan tubuh Sutiadi terbentur bodi bus sebelum ia merangkak keluar melalui kaca depan yang pecah. Ia melihat beberapa penumpang selamat termasuk kernet bus dan korban lain di lokasi kejadian. Adapun suasana di sekitar kecelakaan sempat hening dan menimbulkan syok bagi korban. Beberapa waktu kemudian Sutiadi dan korban lainnya dievakuasi ke Rumah Sakit Tugu Semarang sekira pukul 2 waktu Indonesia Barat. Kini Sutiadi masih menjalani perawatan dan memilih pulang sendiri ke Boyolali demi menghindari keramaian di kampungnya. Saya sudah konfirmasi ke bagian Rumah Sakit Karyadi. Total untuk korban yang meninggal dunia itu ada 16 orang. Satu di Rumah Sakit RSUD Dr. Adiatma dan 15 korban meninggal di Rumah Sakit Dr. Karyadi. Kebetulan ini yang sudah proses pengambilan dan pengantaran ke rumah duka itu sudah ada 4. Ya. Tadi yang pertama ada Bapak Sriwono di Klaten. Kemudian yang kedua Ibu Ngatien dari Boyolali, yang ketiga Bapak Sugimo juga dari Boyolali, dan Bapak Anis Munandar juga dari Boyolali. Jadi yang sudah proses untuk diantar ke rumah duka ada 4 orang. Pak, targetnya hari ini semua tuntas? Ya, tadi sudah saya hormati lagi ke bagian forensiknya Rumah Sakit Karyadi. Target hari ini bisa selesai semua dan bisa diantar ke rumah duka. Sudah ada di sini semua tujuan. Keluarga ada yang masih proses perjalanan juga, dan secara umum sudah pada di sini. Nama lengkap Bapak? Saya Muhammad Gobar. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.